Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan rame banget fitnah-fitnah kejam yang menyatakan bahwa ada operasi senyap untuk memenangkan partai tertentu agar lolos parliamentary threshold 4%. Dikutip dari kantor berita iNews, politisi PDIP Bang Deddy Sitorus pada judul berita mengatakan ada operasi untuk mengalihkan suara ke PSI. Ya, saya harus disclaimer juga sih. Saya sudah meneliti ucapan Bang Deddy ini, beliau nggak ucapin PSI sama sekali. Tapi isu ini udah kadung bergulir, dan PSI udah kadung jadi sasaran tembak. Begini, isu yang bergulir itu saya nggak ngerti siapa yang desain. Tapi satu hal, isu tersebut adalah fitnah yang kejam. Iya, suara yang diraih PSI sekarang ada di angka yang tanggung. Quick count mengindikasikan PSI suaranya ada di kisaran 2,6 sampai 2,95, bahkan ada yang bilang 3. Sementara quick count memiliki margin of error 1%. Bahkan ketika saya ngobrol dengan salah satu pelaku lembaga survei, ada yang margin of error-nya itu 1, sekian persen lah, kurang lebih. Dengan angka tersebut, berikut dengan margin of error-nya, maka peluang PSI ke Senayan masih sangat terbuka. Itulah teman-teman, kenapa DPP PSI menginstruksikan jajarannya sampai ke tingkat terkecil, terbawah, untuk mengawal suara rakyat. Dan betul aja, ada temuan-temuan yang menunjukkan miskalkulasi kalau memang nggak bisa disebut suara kami memang digembosi. Di TPS 29 Semarang Selatan misalnya, hitungan batang lidi Andi Budiman, caleg PSI, tertulis 10. Tapi di kolom penjumlahan, di bawahnya ditulis 0. Di TPS 98 Cawang Barat, batang lidi untuk PSI di total itu ada 10. Sementara yang tertulis di penjumlahan akhir hanya 8. TPS 43 Kecamatan Terbanggi, Lampung Tengah. Suara PSI batang lidinya ya 12. Tapi di angka penjumlahan ditulisnya 0. Nah, kekeliruan-kekeliruan seperti inilah yang diperbaiki oleh saksi-saksi kami di lapangan. Di level kecamatan, saat para petugas dari KPU dan Bawaslu menghitung manual dan menginput data-data tersebut ke komputer. Setiap perubahan juga disaksikan oleh saksi dari partai-partai lain dan ditandatangani juga oleh mereka. Jadi daripada kami teriak-teriak dicurangi, kami memilih untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan tadi di ruang-ruang yang sudah disediakan oleh undang-undang. Di sini saya justru mengapresiasi KPU dan Bawaslu yang melakukan proses penghitungan ulang dan penginputan data ini secara terbuka. Sementara salah hitung menurut kami adalah konsekuensi logis dari metode manual. Yang penting saat hitung ulang, kami dapat menyaksikan dan perbaikan juga dimungkinkan. Teman-teman, saksi-saksi kami di lapangan bekerja dari pagi sampai malam. Bahkan ada yang sampai tidur di lokasi, ya lokasi penghitungan suara, dengan kasur lipat. Saya juga dapat laporan ya bahwa ada saksi kami yang harus berjibaku agar penghitungan suara dilakukan dengan menjadikan dokumen C-Plano sebagai basis hitungan. Berjibaku ini artinya harus berdebat dengan petugas dan saksi partai lain ya, yang mungkin pengennya tuh proses penghitungan ini asal cepat gitu, cepat selesai gitu. Jadi teman-teman bayangin, supaya prosesnya berjalan sesuai aturan PKPU aja, ini tim kami, saksi kami harus berjibaku dulu loh. Itu pun kami yang justru dituduh sedang melakukan kecurangan. Kejam banget ya. Akhir kata, mengutip Suzy Kasim, seorang pemikir berkebangsaan Amerika Serikat, "Our freedoms are vanishing. If you do not get active to take a stand now against all that is wrong while we still can, then maybe one of your children may elect to do so in the future, when it will be far more riskier and much more harder." Kebebasan kita hilang jika Anda tidak mengambil sikap aktif saat ini untuk melawan semua yang salah. Selagi kita masih bisa, maka mungkin salah satu anak Anda nanti akan memilih untuk melakukan hal yang sama di masa depan. Ketika hal tersebut sudah jauh lebih berisiko dan jauh lebih sulit. Saya, Dede Prayudi, memohon kepada teman-teman untuk mendoakan saksi-saksi kami di lapangan, karena merekalah pengawal suara rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.